Demikian juga di SDM sama ya. Misalnya Anda mengambil judul pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap motivasi kerja gitu. Maka variabel-variabel Anda tadi yaitu kompensasi, disiplin kerja dan motivasi kerja itu adalah objek penelitian Anda. Meskipun objek penelitian juga bersifat atau bisa juga merupakan perusahaan di mana kita akan melakukan penelitian. Jadinya misalnya di PT Bayangkari misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang buat apa kita melakukan pengukuran terhadap variabel penelitian yang sudah kita tetapkan? Jadi tujuan pengukuran ini adalah untuk menerjemahkan karakteristik suatu objek atau kejadian dalam suatu bentuk, agar peneliti dapat menganalisisnya secara empirik. Nah, kadang-kadang kalau kita ingin mengukur, misalnya motivasi kerja gitu ya, motivasi kerja mengukurnya bagaimana kita? Nah, ada berbagai hal. Motivasi kerja bisa diukur dari seberapa baik pegawai mengerjakan tugasnya, tepat waktukah, kemudian tidak ada kesalahankah pekerjaannya, kemudian seberapa sering ia mengabaikan pekerjaannya, menunda ya. Ada pegawai yang cenderung senang menunda pekerjaannya, ada pekerjaan tapi tidak dia kerjakan, dia tunda. Nah, itu juga bisa digunakan untuk mengukur motivasi. Artinya saya ingin menunjukkan bahwa mengukur itu bisa diwakili dari beberapa hal. Sehingga kita dalam penelitian perlu jelas mengatakan bahwa variabel kita akan digunakan atau diukur dengan apa. Ya, atau akan diwakili oleh apa pengukurannya. Kalau di keuangan diwakili oleh apa itu biasa dikenal dengan istilah diproksi. Ya, misalnya Anda mengukur pengaruh tadi ya, current ratio, debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan. Itu biasanya akan ditanya, nilai perusahaannya akan diproksi dengan apa? Akan diukur dengan apa? Atau indikator yang digunakannya apa? Karena banyak, nilai perusahaan itu bisa dari harga sahamnya, bisa dari earning per share-nya, bisa dari price book value-nya gitu ya. Jadi apa yang akan Anda gunakan untuk mewakili itu atau mengukur variabel-variabel penelitian, itulah yang menjadi tujuan pengukuran gitu. Jadi harus jelas. Contoh, kalau ada mahasiswa jurusan manajemen, kemudian kita ingin mengukur seberapa baik kinerja mahasiswa atau prestasi mahasiswa. Nah, prestasi mahasiswa itu bisa diukur dari beberapa hal, saudara. Yang paling umum sekarang adalah dari IPK-nya. Nah, jadi prestasi akademik mahasiswa bisa diukur dari nilai APK-nya. Nilai IPK-nya. Nah, apakah harus hanya dengan IPK? Tidak, karena semakin baik kita mengukur suatu variabel dari beberapa dimensi, dari beberapa sudut pandang akan semakin baik. Misalnya diukur dari IPK-nya, mungkin diukur lagi dari kehadirannya atau keaktifannya di kelas, ya. Mungkin juga bisa diukur lagi dengan seberapa aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Karena semakin aktif, semakin banyak dia punya pengalaman berorganisasi, itu adalah semakin baik bagi mahasiswa jurusan manajemen. Kenapa seperti itu? Karena mahasiswa jurusan manajemen itu seharusnya lebih banyak mempraktikkan apa yang dia peroleh, dipelajari dalam dunia hari-hari. Khususnya mempraktikkan kegiatan manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu sangat mungkin diperoleh pada saat ia bergabung di organisasi ya, baik organisasi kemahasiswaan di lingkungan Unjani, maupun mungkin organisasi-organisasi lain di luar Unjani ya. Misalnya aktif di Karang Taruna, di di olahraga misalnya klub futsal gitu ya. Kemudian misalnya juga Anda masuk dalam kegiatan sosial, misalnya ikut dalam organisasi sosial ya, misalnya itu justru mahasiswa manajemen yang baik itu menurut saya adalah yang memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi. Makanya dia bisa digunakan sebagai pengukur kinerja. Nah, ada juga pengukuran kinerja yang dilihat dari apakah mahasiswa yang bersangkutan pernah mendapatkan prestasi ya, baik prestasi akademik maupun kesehatan, baik prestasi akademik
prestasi olahraga maupun prestasi di bidang seni budaya. Nah, itu ada juga ya pemberi beasiswa misalnya yang hanya mau memberikan kepada mahasiswa dan dia memberi kriterianya bukan hanya pintar secara akademik, tetapi mahasiswanya juga pernah memenangkan suatu kompetisi. Lomba nyanyi misalnya ya, lomba futsal, lomba baca puisi gitu misalnya ya, dan lain-lain. Dengan demikian, ukuran atau measurement ini adalah dalam suatu riset ini merupakan angka-angka tertentu yang ditetapkan terhadap suatu objek menurut aturan. Jadi kalau kita ingin mengukur disiplin kerja pegawai, nanti disiplin kerja pegawai itu harus bisa diukur dalam bentuk angka. Kalau saya ingin mengukur prestasi akademik mahasiswa, saya harus bisa mengukur prestasi akademik itu dalam bentuk angka. Kalau perusahaan ingin mengukur kinerja pegawainya, maka perusahaan harus bisa mengukur kinerja pegawainya dalam bentuk angka. Gitu ya. Jadi ada deskripsi, ada suatu pernyataan deskriptif atau kualitatif yang kemudian diberikan angka supaya hasilnya pengukuran itu menghasilkan nilai angka agar mudah diolah lebih lanjut. Misalnya ada buat kuesioner, kemudian sangat setuju diberi angka 5, setuju 5, ragu-ragu 3, kemudian tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Nah, itu tujuan dari mengangkakan atau mengkuantifikasi. Nah, dengan demikian pengukuran dapat didefinisikan sebagai penetapan atau pemberian angka pada suatu objek atau kejadian menurut aturan tertentu. Sekarang pada saat kita akan mengukur variabel, kita harus tentukan dulu objeknya. Objeknya itu berarti variabelnya. Ya, variabelnya. Kejadiannya yang akan ditelaah secara empirik. Oke, kemudian mengembangkan suatu set aturan pemetaan atau mapping rules, artinya memberikan angka atau simbol yang dapat menggambarkan aspek atas objek atau kejadian yang diukur. Jadi mengembangkan suatu set aturan pemetaan atau mapping rules yang artinya memberikan angka atau simbol nih. Nah, nanti kita akan buat aturan pemetaan atau pemberian angka-angka tadi. Karena ada yang tadi saya kasih contoh ya, itu skala Likert. Misalnya Anda diminta memilih dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju yang akan diangkakan. Ada juga nanti kita akan pelajari skala Goodman, di mana Anda akan memberikan angka misalnya dari 1 sampai 10, di mana responden boleh memilih angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10 yang menunjukkan semakin 10 itu semakin berat bobotnya ya. Semakin disiplin misalnya ya, semakin lancar proses produksinya misalnya seperti itu. Dan kemudian mengaplikasikan atau menggunakan pemetaan untuk mengobservasi objek atau kejadian yang berikutnya. Jadi kalau objeknya atau variabelnya sudah dipilih, kemudian sudah dicari metode untuk mengkuantifikasi objek penelitian kita atau variabel penelitian kita, yang berikutnya adalah menggunakan pemetaan untuk mengobservasi objek tadi. Ketiga hal di atas saling berhubungan dalam setiap penelitian. Contoh, misalnya seorang peneliti meneliti perbandingan antar gender ya, pria dengan wanita sebagai pengunjung ke suatu toko swalayan, gitu ya. Jadi konon katanya, rumornya adalah misalnya ya, atau umumnya itu toko swalayan itu lebih banyak didatangi oleh wanita gitu. Benarkah seperti itu? Nah, tahap awal dia memilih kejadian empirik yang dapat diobservasi, yaitu yang dia observasi adalah gender pengunjung toko swalayan. Jadi tahap awal nih pendahuluan, penelitian pendahuluan, jadi belum bikin proposal, dia nongkrong lah di swalayan. Kemudian dia gunakan apa itu? Mesin pencatat untuk menghitung perempuan yang datang berapa orang, laki-laki yang datang berapa orang. Misalnya dia 2 orang ya dengan temannya. Kalau perempuan dia yang mengukur, diklik gitu ya alatnya. Kalau yang laki-laki temannya yang mengukur, sehingga akan kelihatan. Misalnya dia observasi selama berapa jam gitu ya. Misalnya 2 jam di jam-jam sibuk atau jam-jam ramai misalnya. Jam-jam makan malam itu biasanya. Atau jam 5 sampai jam 8 dia lakukan observasi misalnya ya. Sehingga dia mendapatkan data berapa pengunjung yang datang di
swalayan tersebut dan berapa persen yang pria dan berapa persen yang wanita. Kalau dia anggap observasinya itu masih belum meyakinkan, dia bisa meyakinkan observasinya itu dengan melakukan observasi kembali esok harinya. Terus ya, misalnya selama 1 minggu dia melakukan observasi dan dia bisa mendapatkan rata-rata pengunjung swalayan perharinya berapa pria dan berapa orang. Nah, kalau sudah, yang kedua dia perlu menentukan set aturan untuk pemetaan kejadian atau objek yang baru kita ukur tadi. Misalnya dia gunakan variabel dummy. Variabel dummy itu berupa data apa kemarin saudara, saya lupa lagi nih. Yang jawabannya ya, tidak gitu. Saya error banget nih ya. Ada yang bisa bantu saudara? Tadi kita sebelumnya itu kan data, ada data yang dikotomi. Ya, data yang bersifat dikotomi ya tidak. Kemudian misalnya dia pria, dia berikan nilai 0 dan wanita 1. Gitu ya. Atau pakai simbol juga boleh. Misalnya prianya P, wanitanya W misalnya. Jadi kalau 01 ini angka tidak menunjukkan kuantitas atau tidak menunjukkan ranking atau peringkat. Bukan berarti karena 1 lebih besar dari 0, maka wanita lebih baik daripada pria. Tidak seperti itu. Ini hanya simbol saja. Kemudian di tahap terakhir, kita gunakan aturan yang ditetapkan dalam tahap kedua di atas. Jika pendatang yang kita temui itu pria, maka kita kasih angka 0. Kalau wanita, kita kasih angka 1. Jadi kegiatan semacam ini disebut sebagai proses pengklasifikasian atau pengkategorian data. Misalnya, Anda meneliti tentang kinerja pegawai. Anda bisa saja, sebentar ya, mohon maaf ada telepon. Halo, selamat siang. Ya. Loh, sudah saya beresin kemarin. Sudah saya bayarkan lunas. BNI Mobile. Gimana? Ini yang mana nih? Yang GCB atau yang Gold? Oh, jangan-jangan saya dobelan bayar Gold. Jangan-jangan dobelan begitu berarti saya masih ada dana kesimpan di sana ya? Nggak bisa saya tarik lagi ya? Coba. Tapi untuk penggunaan oh iya, berarti saya bayarnya 2 kali ke itu. Ke mana itu? Ke BNI Gold-nya. Yang GCB-nya belum malah. Oke deh, nanti saya... Oke. Yuk, sama-sama. Oke, saya lanjut. Mohon maaf nih, Pak. Yes. Nah, ini misalnya tadi ya, terkait dengan klasifikasi atau pengkategorian data tadi. Tadi misalnya Anda ingin meneliti kinerja pegawai suatu perusahaan, kemudian Anda kategorikan. Misalnya pegawai golongan 1, pegawai golongan 2, golongan 3, golongan 4. Nah, itu kalau di pegawai negeri ada itu ya, termasuk di Unjani. Perusahaan-perusahaan tertentu banyak yang mengacu pada aturan pegawai negeri. Jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Atau Anda kategorikan pegawai pegawai produksi ya, atau pegawai non produksi. Jadi bagian produksi dan bagian non produksi. Itu klasifikasi. Atau mungkin juga Anda mau klasifikasikan laki dan perempuan, ingin melihat saja ya, kinerjanya lebih bagus laki atau yang perempuan, misalnya seperti itu. Itu dikatakan Anda melakukan pengkategorian. Misalnya di keuangan, misalnya Anda kategorinya adalah perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah. Gitu ya, perusahaan besar misalnya yang memiliki aset sekian sampai sekian Anda kategorikan, menengah sekian sampai sekian, dan kecil sekian sampai sekian. Misalnya seperti itu. Atau Anda ingin memprediksi kebangkrutan, Anda buat juga kriteria yang berpotensi bangkrut, yang seperti apa, yang tidak seperti apa, sehingga nanti akan bisa diklasifikasikan
perusahaan itu masuk golongan yang berpotensi bangkrut atau tidak. Kemudian kalau di marketing, nah marketing sama seperti ini ya. Tadi seperti di pasar swalayan, bisa Anda kategorikan berdasarkan laki perempuan, bisa juga dari latar belakang pendidikan gitu ya. Karena biasanya keputusan pembelian atau perilaku pembeliannya gitu ya berbeda, dipengaruhi juga dengan latar belakang pendidikan, gitu katanya ya. Atau bisa juga berdasarkan kemampuan finansial. Jadi misalnya pendapatannya termasuk golongan atas, menengah, atau bawah. Oke, lanjutnya ini adalah proses pengukuran variabel. Untuk mengukur variabel, yang pertama kita tentukan dulu apa nih objeknya. Objek ingat ya, tadi terkait dengan variabel penelitiannya. Kira-kira apa variabel penelitian yang menurut Anda menjadi masalah di suatu perusahaan atau di sekitar kita yang menarik Anda untuk melakukan penelitian. Kemudian kembangkan konsep yang menjadi perhatian, maksudnya adalah cari teori-teori pendukungnya, sehingga Anda bisa mendapatkan teori yang akan mendukung pengembangan konsep penelitian Anda. Kalau sudah, rumuskan definisi konstitutif dan operasional. Definisi konstitutif itu berdasarkan konsep tadi ya. Jadi kita bisa mencari konsep atau definisi variabel dari beberapa sumber. Satu variabel menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si C begini, Anda bisa tuangkan sendiri dengan kalimat Anda. Jadi variabel itu definisi ya. Definisi variabel yang Anda tuangkan kembali dengan kalimat Anda itu disebut sebagai konstruk. Tolong dicatat ya saudara, konstruk. Nulisnya konstruk. Pakai C ya, konstruk. Terus belakangnya CT. Ya, konstruk atau konstruk itu adalah definisi variabel yang didefinisikan kembali oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Kalau ada beberapa teori-teori yang kemudian dituangkan kembali, disampaikan kembali oleh peneliti dengan bahasanya sendiri, bukan definisi variabel ya. Saya ulangi, kalau pendapat-pendapat ahli yang kemudian dirangkum dan dituangkan kembali oleh penulis dengan versi bahasa penulis, kemarin disebut apa, saudara? Parafrase, Ibu. Ya, parafrase. Jadi bedanya apa parafrase dengan konstruk? Bedanya apa? Kalau parafrase itu Anda menggabungkan pendapat orang lain dan Anda tuangkan sendiri dalam pendapat Anda ya. Gitu. Kalau konstruk itu lebih ke Anda mendefinisikan kembali suatu variabel. Jadi definisi atau konsep, mendefinisikan atau mengkonsep suatu variabel dengan mengacu pada konsep-konsep atau teori-teori yang ada dalam disesuaikan dengan tujuan penelitian Anda. Jadi kalau ada pengetahuan, banyak pengetahuan, Anda gabungkan, banyak pendapat, Anda gabungkan, menjadi satu, itu parafrase. Tapi kalau ada beberapa konsep, Anda gabungkan menjadi konsep yang baru, yang lebih sesuai dengan penelitian Anda, itu adalah konstruk. Ya, kalau gabungan beberapa pendapat ahli itu parafrase, kalau gabungan beberapa teori, itu bukan gabungan sebetulnya, ringkasan ya, atau intisari, ringkasan atau intisari dari beberapa teori, itu Anda sebut sebagai konstruk. Tapi kalau ringkasan dari beberapa pendapat ahli Anda sebut parafrase. Oke, saya lanjut lagi. Nah, setelah itu kita kembangkan skala pengukuran. Nanti kita bahas. Skala pengukuran itu ada 4, Anda boleh catat, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, supaya ingat, skala pengukuran itu disingkatnya, kalau saya singkat supaya saya gampang mengingat-ingat. Singkatannya adalah NOIR. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nanti kita bahas ya. Kita akan mengukur kinerja pegawai, kita ingin mengukur disiplin pegawai, kita ingin mengukur keputusan pembelian
atau impulse buying misalnya gitu ya. Kita ingin mengukur perilaku pembelian. Itu sebelum kita mengukur, alat ukur yang kita diciptakan oleh penulis itu perlu diuji dulu. Valid tidak untuk mengukur. Kalau valid itu bisa digunakan untuk mengukur dengan benar. Kemudian reliable tidak. Reliabilitas ini menunjukkan alat ukur kita reliable tidak. Dikatakan reliable jika alat ukur itu digunakan sekarang sama besok sama lusa menghasilkan hal yang sama. Ya, hal itu bisa dengan memanfaatkan skala. Tadi ini penjelasannya tadi ya. Peneliti perlu menentukan kejadian atau objek yang akan diukur, dilakukan dengan cara mengisolasi atau memisahkan objek empirik objek lainnya sehingga dapat dibedakan secara kontras objek yang hendak diukur. Kalau Anda ingin mengukur kinerja pegawai yang bagian mana yang Anda akan ukur? Itu ya, karena pasti kinerjanya berbeda-beda antara marketing dengan produksi, antara produksi dengan keuangan, antara keuangan dengan SDM gitu ya. Nah, kalau mau jadi klasifikasi tadi dikategorikan. Jadi Anda akan mengukur kinerja pegawai suatu perusahaan yang terbagi menjadi 4 klasifikasi. Pegawai produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan misalnya. Atau boleh juga Anda klasifikasikan sebagai pegawai tetap dan tidak tetap misalnya ya. Atau outsourcing ya, tidak tetap itu outsourcing. Kemudian bisa juga Anda bagi menjadi pegawai golongan 1, 2, 3, atau 4 tadi ya. Nah, hal yang saya jelaskan tadi ini contohnya dimaksudkan untuk mengungkap kerapian penataan barang. Ini contoh penelitian ya, yang tujuannya untuk mengungkap kerapian penataan barang di suatu toko swalayan. Maka objek yang akan diukur tersebut adalah tingkat kerapian penataan barang. Ingat ya, objek penelitian itu sama dengan variabel penelitian. Ya. Berikutnya tahap 2, peneliti perlu mengembangkan konsep objek yang diukurnya, cari teorinya. Nah, tingkat kerapian itu ada nggak teorinya? Carilah teori-teori yang terkait dengan tingkat kerapian. Jadi peneliti harus mengkaji pustaka sebagai dasar pengembangan konsep spesifik. Dan ternyata konsep kerapian itu merupakan salah satu konsep yang dibahas dalam tata letak. Di mana tata letak itu merupakan teori yang merupakan bagian dari manajemen operasi. Yang kayak kita bahas kemarin ya. Dengan demikian maka manajemen operasi itu menjadi grand teorinya. Kemudian tata letak atau layout menjadi middle range teorinya. Kemudian kerapian atau tingkat kerapian menjadi applied atau substansi teorinya. Ya, tentu saja untuk mencari teori tadi kita perlu banyak membaca literatur. Bisa dari buku manajemen operasi untuk contoh kasus yang barusan, atau buku-buku yang lain, dan bisa juga berasal dari jurnal hasil penelitian terdahulu. Jadi fungsi jurnal itu adalah hasil penelitian yang dipublikasikan ke dalam jurnal itu dianggap juga sebagai teori baru, gitu ya. Anda bisa juga kutip teori-teori yang dituangkan dalam jurnal dan Anda kutip untuk landasan pengembangan konsep objek penelitian Anda. Tahap 3 kita melakukan definisi konstitutif dan operasional. Ini dasarnya untuk merumuskan definisi operasional. Karena itulah pada tahap ini peneliti harus merumuskan konsep yang spesifik untuk objek yang akan diukurnya. Contoh ya, perlu merujuk pada definisi rapi secara konstitutif, secara teori gitu ya. Jadi kalau tidak ada secara teori, kadang-kadang kita temukannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Jadi rapi itu apa sih teorinya? Nah, ternyata Anda cari teori-teori tentang rapi di manajemen operasional nggak ada. Anda menemukannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu boleh saja diambil. Jadi konsep yang Anda peroleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia boleh saja, meskipun Anda penelitiannya bukan penelitian tentang bahasa Indonesia. Gitu ya. Kemudian definisi operasional itu turunan dari definisi konstitutif. Jadi kalau kita sudah bisa mendefinisikan variabel kita dalam bentuk konsep, ya, kemudian kita harus tuangkan menjadi definisi operasional. Definisi operasional itu adalah definisi
variabel yang bisa digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Tadi saya kasih contoh, misalnya saya ingin menilai kinerja mahasiswa ya atau prestasi mahasiswa. Maka akan dicari teori yang terkait dengan prestasi mahasiswa. Secara teori apa saja, apakah itu? Dan kemudian kita tuangkan atau kembangkan ke dalam definisi operasional. Gimana supaya kita bisa mengukur prestasi mahasiswa. Nah, kemudian peneliti mengusulkan yang pertama kita menggunakan IPK tadi ya, kedua misalnya keaktifan di kelas, ketiga keaktifan organisasi, keempat pengalaman mendapatkan penghargaan ya baik di bidang akademik, seni maupun budaya. Olahraga, Bu. Ya, atau olahraga. Oke. Lanjut ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, Ya. mau minta ulang yang tentang parafrase boleh, Bu? Boleh. Oke. Jadi kalau Anda membaca suatu buku, bukan hanya buku sebetulnya ya, buku, jurnal, kemudian di situ banyak informasi yang Anda peroleh, pendapat ahli, pendapat-pendapat yang disampaikan, atau urean-urean kalimat yang Anda baca. Itu bisa dalam satu kalimat, bisa dari 5 halaman gitu ya. Anda membaca pendapat seseorang dari 5 halaman atau 1 kalimat atau 2 halaman, dan kemudian Anda bandingkan lagi dengan pendapat orang lain, sama ya, bisa 1 kalimat, 1 paragraf, atau 1 halaman, atau 5 halaman, atau lebih dari 5 halaman pun tidak masalah. Kemudian Anda baca dari beberapa sumber sehingga Anda bisa menyimpulkan apa tadi yang Anda baca itu dalam kalimat sendiri, yang isinya mencerminkan dari apa yang baru saja Anda baca. Itu disebut parafrase. Jadi parafrase itu tidak dalam 1 kalimat, dia bisa 1 paragraf, bisa 1 halaman gitu kalau parafrase. Itu bedanya dengan konstruk. Nah, kalau konstruk adalah beberapa teori terkait dengan variabel penelitian atau konsep ya, teori itu konsep. Beberapa konsep yang terkait dengan variabel penelitian yang Anda pelajari, Anda bandingkan, dan kemudian Anda tuangkan dalam konsep baru yang lebih bisa dioperasionalkan dalam kegiatan penelitian Anda. Ini seperti itu. Nah, itu disebut sebagai konstruk. Jadi konstruk itu konsep variabel. Konstruk itu pengembangan dari konsep. Biasanya dia dalam 1 kalimat. Ya, definisi manajemen pemasaran itu biasanya 1 kalimat. Definisi tata letak dia 1 kalimat. Kalau itu tadi ya. Definisi tingkat kerapian itu dalam 1 kalimat. Nah, tapi kalimat itu Anda kutip dari beberapa teori sebelumnya, itulah konstruk. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, Bu, makasih. Oke, lanjut ya. Kemudian dalam mengembangkan skala ukur yang akan diterapkan, kita menetapkan angka supaya objek tadi akan lebih mudah kita ukur. Kayak tadi ya, prestasi mahasiswa, kita kasih angka dalam bentuk, misalnya tadi, keaktifan di kelas. Nah, kita kasih angka misalnya sangat aktif 4, aktif 3, cukup aktif 2, tidak aktif 1 misalnya, seperti itu ya. Sehingga Anda mudah mengukurnya. IPK kasih angka kan, dari 0 sampai 4. Nah, itu jadi kita mudah mengukurnya. Misalnya lagi keaktifan dalam organisasi, kita kasih angka juga. Kalau dia aktif dalam sebagai pengurus gitu ya, misalnya aktif sebagai pengurus dan sebagai panitia kegiatan, kita kasih nilai 1. Kalau aktif saja sebagai
pengurus kita kasih 2. Kalau aktif saja dalam kegiatan kepanitiaan kasih nilai 1 misalnya seperti itu ya. Angkanya sih silahkan aja mau kasih angkanya berapa saja, itu maksud saya hanya contoh.